Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayat dengan NIM 0427348898. Sini saya akan mengerjakan tugas kedua, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload dan praktikum konfigurasi VPN side to side. Oke, saya mulai dengan membuka aplikasi Cisco yang sudah saya siapkan. Oke, di sini kita bisa lihat topologinya, yang mana PC 0 dan PC1 terhubung dengan switch ketiga yang akan dihubungkan ke router 1. Begitu juga dengan PC2, PC3, dan PC4 terhubung oleh switch 1 yang akan diteruskan ke router ke-1. Di mana di sisi sebelah adalah web server dan juga FTP server yang terhubung dengan switch 0 yang mana dihubungkan dengan diteruskan ke router kedua. Oke, karena sudah siap, kita coba melihat apakah PC0 bisa terhubung dengan web server dan seterusnya, PC1, PC2, PC3, dan PC4. Coba ya, PC0, kita coba melihat, kita langsung melihat ke PC web server dengan IP 192.168.20.5. Kita klik go beberapa kali dan dia sudah tersambung. Lalu kita cross check dari sisi web servernya. Cross check dengan perintah netstart. Oke, netstart. Oke, kita ulangi lagi. Kita klik beberapa kali. Oke, kita coba ulangi. Netstart. Nah, sini sudah muncul IP dari PC0 yaitu 192.168.30.5. Lalu kita lanjut ke PC ke-1. Lalu kita hubungkan 68.20.5. Oke, kita klik beberapa kali. Kemudian kita lanjut netstart. Di sini sudah kelihatan bahwa dari PC1 sudah terkonek ke web server. Lalu kita lanjut PC berikutnya. Tersambung, kita coba lagi netstart. Oke, di sini sudah kelihatan 192.168.10.5. Itu adalah dari IP PC2. PC3 sekarang. Oke, kita coba netstart di sisi web server. Maka dia sudah masuk dengan IP 192.168.10.6. Oke, kita lanjut PC4. Lalu kita netstart lagi, maka IP dari PC4 sudah masuk ke sini. 192.168.10.7. Oke, maka bisa kita simpulkan semua PC yang terdapat di sisi sebelah sini, PC0, PC1, PC2, PC3, PC4 sudah terkoneksi dengan web server. Bagaimana dengan
koneksi ke FTP server. Kita coba dengan perintah FTP spasi IP dari FTP server yaitu 192.168.20.10. Oke, dia meminta username, kita masukkan Cisco, passwordnya juga Cisco. Oke, ada keterangan sudah login. Kita coba cross check dari sisi server FTP. Kita coba dengan perintah netstart juga. Maka di sini ada keterangan bahwa IP dari PC 0 yaitu 192.168.30.5 sudah terkoneksi. Lalu kita lanjut ke PC berikutnya, FTP 192.168.20.10. Oke, kita masukkan username-nya. Oke, kita cek. Let's start lagi. Maka IP dari PC1 sudah masuk. Oke, nah kita teruskan ke PC2. Oke, kita masukkan juga username dan password. Kita cek. Nah, IP dari PC yang tadi masuk ya, 192.168.30.6. Nah, PC 3 ya. Sekarang PC keempat, PC terakhir. FTP 192.168.20.10. Cisco, passwordnya Cisco. Oke, kita coba netstart lagi. Oke, nah kelihatan di sini. Ya, bahwa itu sudah terkoneksi. Nih. Oke, teman-teman. Kemudian oke. Nah, ini ya terhubung. Sudah kita buktikan sudah terhubung semua. Oke. Nah, lalu kita mulai ke tahap berikutnya yaitu memasang firewall. Oke, di mana firewall tersebut ya dari routernya harus kita konfigurasi. Kita coba. Oke, ini kita coba meneruskan konfigurasinya dengan R2 di router kedua. Kita coba. Dengan perintah
Oke. Enter. Oke. Perintah yang pertama adalah kemudian kita lanjut perintah kedua. Lalu perintah ketiga. Perintah keempat. Perintah kelima. Perintah keenam. Lalu perintah ketujuh. Lalu kita inisialisasikan. Oke. Setelah selesai, kita coba menghubungkan semua PC yang di sini menuju ke server dan NTV di sini. Oke, kita coba dengan PC pertama. PC 0. Ping ke web server dulu. Oke. Tidak bisa. Kemudian untuk koneksi FTP-nya tidak bisa juga. Untuk koneksi ke website-nya, ke web server ya. Oh, bisa ternyata. Oke. Kemudian kita rubah lagi ping FTP-nya ke 20 titik. Sebentar. Saya nyoba ke ping dulu ya. Oke, 20.10. Tidak bisa. Kita coba untuk FTP-nya. Oke, 20.10. Bisa. Oke. Lalu ke web servernya. Tidak bisa.
Oke, sekarang di PC2. Oke, bisa. Sekalian ke ping ke FTP server, bisa. Kita lanjut ke FTP ya ke 20.5. Ternyata tidak bisa. Kita coba yang ke 2.10, 20.10. Sudah pasti nggak bisa juga. Oke, lalu kita ke web server, maka tidak bisa. Ke yang 10, sama juga. Oke, kita lanjut ke PC3. Oke, bisa ya. Ke 10. Bisa. Lalu FTP. Tidak bisa. Ke yang 10. Ternyata bisa. Oke, di sini bisa. Untuk ke web servernya, web browsernya ya. Yang maaf. Oke, kita lanjut ke PC4. Ternyata tidak bisa. Kita lanjut yang ke IP 20.10. Ya, bisa juga. Kita lanjut ke FTP. Tidak bisa. Lanjut ke berikutnya. Tidak bisa juga. Lalu kita coba ke web browser.
Tidak bisa ke yang 10. Sama juga. Inilah kesimpulan dari perbandingan antara tabel 3 dan tabel 4. Ya, seperti ini. Karena kita ada fungsikan firewall-nya di router 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kedua bagian B, setelah kita install dengan paketnya, ya, ini maaf, oke, paketnya, maka akan muncul topologi seperti ini. Dengan lebih detailnya adalah seperti tabel ini. Di mana di sini kita memastikan bahwa PC di jaringan 10.0 dan 3.0 dapat mengakses web server dan FTP server. Ya, saya pastikan dulu ya. Oke, sebelumnya akan saya modifikasi dari router 1 dan router 2. Saya matikan dulu. Saya tambahkan modul. Saya nyalakan lagi. Di R2 juga seperti itu. Matikan dulu. Pasang modul. Nyalakan lagi. Ya, sambil menunggu. Di sini indikatornya jadi hijau semua. Tunggu. Oke. Ya, masih butuh proses untuk menyalakan routernya. Sini sudah hijau. Tinggal yang sebelah sini switch-nya belum hijau, masih. Oke, udah hijau ya. Saya pastikan di PC 0 ya. Saya coba ping aja ya. Maaf, bukan ping. Connect ke web server. 5. Oke, terkoneksi ya. Untuk FTP-nya. Oke. Oke. Log ya. Kita login ya. Saya pastikan di sini oke, sudah login. Untuk web servernya juga. Oke. Oh, belum ya. Tadi sudah saya matikan. Saya klik beberapa kali, lalu segera saya net start. Oke, udah ya. PC 3, saya pastikan dulu.
Oke, kemudian dari sini netstat. Oke, sudah terkoneksi. Kemudian PC3, lalu PC4. FTP. Oke. Oke, masuk. Kita lihat. Oke, udah masuk ya. Ini. Lalu dari sini ke web. Oke. Klik netstat. Oke, dia udah masuk. Nah, untuk di FTP karena ada koneksinya ini yang belum PC3 ya. PC3 maaf belum connect tadi. Oke. Kita cek. Nah, ada 3 ya. Terkoneksi PC0, PC3, dan PC4. Oke. Sekarang perintahnya apa? Kita udah pastikan ya, aksesnya semua bisa. Kemudian di sini kita disuruh mengkonfigurasi router 1 ya. Seperti ini. Langsung kita coba. Di router 1. Oke. Nah, ini saya sudah siapkan perintahnya ini. Enter. And kemudian ini maaf, config dulu, maaf. Config. Oke. Kita masukkan baris pertama. Baris kedua. Baris ketiga. Baris keempat. Kelima. Keenam. Exit. Oke, kita coba akses. Lalu berikutnya kita akses lah. Bentar. Oke, setelah selesai,
Lalu kita coba lagi apakah dari PC 0, PC 3, dan PC 4 bisa terkoneksi dengan web server ini ya. Ini saya memastikan bahwa koneksi FTP-nya yang tadi kita coba adalah sudah keluar dengan perintah quit. Oke, yang di sini juga quit dan PC 4. Oke, kita pastikan di sini di netstat-nya masih ada yang terkoneksi. Ini sudah selesai. Oke, sekarang kita coba dari PC 0. Kita coba dulu ke web browsernya. Oke ya, ini bisa. Sementara dari sisi servernya, oke, IP 30.5 ini adalah IP private. Saya udah buatkan ini kolomnya. Ini adalah IP private yang tampil. Yang dikenali ya. Lalu untuk PC 3. Oke, bisa connect juga. Kita lihat. Nah, IP-nya dikenali adalah IP public 50.1. Ya. Dikenali sebagai IP public. Mana dengan PC 4? Terkoneksi. Cek. Ternyata juga sama. PC 4 dikenali sebagai IP public. Oke, lanjut. Dengan koneksi FTP. FTP 192.168.20.10. Masuk. Oke. Gimana? Nah, 30.5 ini adalah IP private. Jadi di sini dia dikenal sebagai IP private. Lalu untuk PC yang lain, I3 FTP login masuk. Oke, kita cek netstat. Nah, ini dikenal 51 ini adalah IP public. Di sini ya. Nah, IP public. Gimana untuk PC yang keempat? FTP oke, login. Kemudian kita cek netstat. Ternyata dia dikenali sebagai IP public juga. Oke.
Oke, sekarang kita coba identifikasi dari sisi ini. Oke, di sini dapat dilihat kesimpulan dari praktikum konfigurasi NetOfload adalah untuk mengamankan dari penginterakan IP address PC kita, dapat ditambahkan firewall di sisi router kita, sehingga IP yang ditangkap oleh server yang kita kunjungi akan menunjukkan IP public, bukan IP private. Terima kasih.